segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ijtihad Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Bapak Hasan Basri SPDI. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SMK Al-Ijtihad Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kepsek? Alhamdulillah baik, terima kasih telah berkunjung ke sekolah kami dari Media Patroli Indonesia. Baik Pak Kepsek, sama-sama. Ya, dengan maksud kunjungan kami selaku awak media dari Patroli Indonesia Pak Kepsek untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi saat ini, yang mana diberlakukan sistem KBM-nya melalui PJJ ya Pak. Betul. Mungkin Pak Kepsek bisa jelaskan ada sedikit kendala yang signifikan di sekolah yang Bapak pimpin, lewat kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran di SMK Al-Ijtihad Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Kita waktunya Kepsek, silakan.
Baik, untuk pembelajaran selama pandemi ya, terutama di tahun pelajaran kemarin, kita sepenuhnya menggunakan sistem pembelajaran daring atau online ya. Alhamdulillah pada pelaksanaannya juga berjalan dengan lancar. Adapun yang kita lakukan yaitu dengan membuat sebuah sistem pembelajaran melalui Google Classroom atau Zoom meeting. Memang di situ sebagian besar kita berjalan dengan lancar, namun memang ada beberapa kendala pun memang tidak terlalu signifikan lah ya. Ibaratkan ya pastinya terkadang sinyal yang memang dari siswa terutama ya. Kalau di pihak sekolah alhamdulillah di sini sudah tersedia juga sih jaringan internet yang cukup memadai, yaitu terkenalnya terutama siswa yang terkadang memang agak sulit ketika langsung bergabung gitu. Sedangkan dari sini guru udah siap, siswa yang memang terkadang terkendala ya istilahnya karena masa pandemi begini, mungkin karena kebanyakan di rumah sehingga mungkin ya bangunnya telat dan sebagainya. Nah itulah kendala yang sifatnya yang terjadi. Cuman kita udah bisa antisipasi lah dengan cara menghubungi orang tua dan sebagainya. Secara garis besar mayoritas kita lancar lah secara pembelajaran PJJ. Adapun ada beberapa pertemuan yang kaitannya dengan praktek, terutama yang kita buka kan di sini ada akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran dan multimedia. Menggunakan perangkat-perangkat praktek, ya itulah yang terkadang juga kita sesekali ya menghimbau anaknya untuk hadir dengan kita terapkan prokes yang ketat gitu, dengan memakai jarak, memakai masker dan sebagainya. Itu pun sekali dengan minta izin yayasan dan pihak setempat. Itu yang kita laksanakan kemarin, terutama untuk ke depan juga mungkin kalau masih daring ya seperti itu mungkin kita. Untuk jumlah total keseluruhan siswa di SMK Al Istihad ini ada berapa ya Pak? Untuk sejauh ini kemarin kita seluruhnya 120 siswa. 120 siswa ya. Ya. Dengan rombongan belajar ini ada berapa rombongan ya Pak? Ada 6. Ada 6 ya. Ya. Tadi Pak bisa sedikit dijelaskan Pak ada berapa 3 jurusan ya Pak ya? Iya betul. Apa itu Pak? Ya, pertama jurusan yang ada di sini pertama adalah multimedia. Multimedia, yang kedua adalah akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL, yang dulu istilah akuntansi sekarang namanya kooperatif akhirnya baru nama AKL. Yang ketiga otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, yang dulunya administrasi perkantoran. Iya betul. Untuk saat ini SMK Al Istihad ini bekerja sama dengan beberapa dunia usaha Pak. Betul. Ada beberapa Pak. Kalau kita untuk dunia usaha sebenarnya banyak ya, kayak terutama kaitannya dengan istilahnya prakerin ya. Untuk prakerin itu hampir puluhan perusahaan di sini. Tapi ada beberapa yang memang konsisten, terutama apalagi dalam kaitannya dengan uji kompetensi. Cuma yang kita lekat sekali dengan PT Istem yang di sini, Istem, Aktem, ya ITS, Panaru, PT DAP, Zelandia, PT Pos Indonesia, banyak tuh pokoknya istilah hampir puluhan lah ya, kurang lebih 30 perusahaan yang memang tapi yang lekat kerap nanti belasan perusahaan lah yang memang setiap tahun kita masukin untuk terutama dalam kaitannya prakerin. Dan kemudian untuk sekarang kita berkonsentrasi untuk bagaimana lulusan Al Istihad ini, SMK Al Istihad ini terserap dunia kerja, karena masa sekarang kan yang kerjanya banyak di PHK ya. Kita sekarang sudah bekerja sama dengan Karir Support Indonesia, itu yang mana web atau aplikasi yang bisa diakses oleh siswa dalam rangka dia mengetahui informasi lowongan perusahaan. Karena Karir Support sendiri sudah bekerja sama dengan ribuan perusahaan di Indonesia. Jadi kita udah bekerja sama bulan kemarin ya, udah menandatangani MOU ya, kita tinggal pelaksananya sehingga lulusan-lulusan ini tahu ada informasi yang memang resmi dari perusahaan, dan itu memang bukan yang abal-abal, karena kadang-kadang ada lowongan yang bukan resmi ya. Iya betul. Nah, ini untuk menanggulangi bagaimana lulusan Al Istihad tetap dunia kerja gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, apa yang menjadi program unggulan sekolah ini Pak yang ada di SMK Al Istihad ini Pak? Dalam mungkin Mbak Kepsek bisa jelaskan dalam sisi IPTEK dan IMTAKnya Pak? Oh iya betul. Di kita SMK Al Istihad di bawah naungan Yapensi Al Istihad ya. Di sini kan kita selain menggunakan kurikulum nasional yang memang kita mengacu pada kurikulum nasional, juga ada kurikulum khusus
Al-Izihad ya, Ya. di mana itu muatan-muatannya semua muatan keagamaan. Selain pelajaran-pelajaran yang formal yang sifatnya pelajaran muatan nasional lah seperti dan pelajaran kejuruan, juga di Al-Izihad ini ada pelajaran-pelajaran keagamaan. Ya di sini belajar juga istilah pelajaran bahasa Arab, ya, fikih, akidah, terus juga ada BTQ, baca tulis Al-Qur'an, sampai tahfiz Al-Qur'an untuk menghafal Al-Qur'an terutama juz 30 yang intinya. Ya. Juga ditambah dengan kegiatan lain yang sifatnya untuk pembiasaan ya, seperti sholat duha ya, terus zikir Jumat zikir, Ya. dan kegiatan kan kayak yang sifatnya keagamaan yang lain lah, yang sifatnya kita untuk pengembangan siswa. Kalau kompetensi di kejuruan ya, kita juga insya Allah lah guru-guru kejuruan kita berkompetensi terutama dalam memberikan pembelajaran yang sifatnya praktek, sehingga anak-anak mempunyai skill yang diharapkan di perusahaan ketika dia lulus gitu. Baik Pak. Dan untuk persiapan menuju KBM tatap muka nih Pak, yang insya Allah direncanakan Dinas Pendidikan provinsi maupun di kota ini akan diberlakukan tatap muka. Persiapan sekolah sudah sejauh apa Pak? Ya, baik. Ya, untuk kita mengharapkan yang semua kayak orang tua juga dan pihak guru-guru, apalagi pernah dicanangkan oleh pemerintah ya kaitannya dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas, PTM terbatas. Sejauh ini Al-Izihad, SMK Al-Izihad khususnya sudah mempersiapkan lah ya kaitannya dengan hal-hal yang dibutuhkan. Pertama adalah sudah memberikan kuesioner kepada orang tua kaitannya dengan kesiapan mereka anaknya untuk tatap muka. Kita udah berikan rata-rata memang hampir lebih dari 90% menyetujui. Kita udah memberikan 3 surat bahkan pernyataan kesiapan prokes, bahkan bahwa menyatakan anaknya tidak mengidap penyakit komorbid ya, bawaan itu juga udah kita berikan kepada orang tua. Sudah ditandangi, sudah dikumpulkan, dan juga pelayanan fasilitas yang lain seperti hand sanitizer ya, terus tempat cuci muka atau cuci tangan atau hal untuk kebersihan kita udah persiapkan, sehingga kelas pun sudah bisa diatur jaga jarak ya, itu udah kita perencanakan, dan kita sudah berkomitmen untuk seperti itu supaya di pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan apabila memang pemerintah sudah mengizinkan gitu. Baik Pak. Untuk PPDB saat ini Pak, iya, di betul. SMK Al-Izihad ini Pak, adakah prioritas khusus yang mana di sini ada kebijakan atau apa yang menjadi bisa dibilang PPDB gratis kah bagi siswa yang kurang mampu atau seperti apa Pak? Oke. Untuk di SMK Al-Izihad ya kaitan PPDB, memang ini adalah kegiatan yang memang tiap tahun kita laksanakan ya. Baik. Terutama di sini memang untuk SMK Al-Izihad memang yang di bawah naungan YPNC Al-Izihad ini untuk pertama ada keringanan tertentu ya, terutama dalam hal ini untuk sifatnya umum ya, dalam hal mencicil, ada cicilan boleh tidak bisa dibayarkan dengan lunas, boleh yang sebagainya ada cicil seperti PSP dan sebagainya. Dan juga ada bagi yatim kita gratiskan biaya kegiatan, dan SPP-nya setengah dari yang tertera di sini. Atau yang tidak mampu atau duafa dengan memberikan surat keterangan itu juga ada pengurangan SPP, tidak full seperti yang lain gitu. Itu untuk biaya kegiatan di sini sifatnya sosial lah gitu. Yatim dan duafa ya Pak? Iya, yatim duafa itu ada kekurangan. Ya, kemudian ya untuk Pak Hasan sendiri selaku pimpinan di SMK Al-Izihad ini, apa langkah-langkah Bapak untuk mengedukasikan kepada jajaran Bapak Dewan Guru untuk peningkatan apa yang menjadi untuk pelayanan pendidikan yang berkualitas di sekolah yang Bapak pimpin? Betul. Ya pertama yang menyuruh anak disiplin dulu, tapi gurunya dulu yang berikan contoh yang terbaik. Baik. Nah yang kedua adalah memberikan service excellent, pelayanan yang terbaik kepada siswa dengan memberikan ya biarkan datang tepat waktu, mengajar sesuai ketentuan ya, tidak mangkir dan sebagainya. Juga yang ketiga adalah kalau bisa zero komplain, tidak ada komplain dari masyarakat atau orang tua, sehingga SMK ini dipercaya dan disegani oleh masyarakat, sehingga ke depan insya Allah kalau memang itu diterapkan, masyarakat pun akan berbondong-bondong lah untuk menyalurkan putra-putrinya ke sekolah kita, sehingga untuk kemajuan sekolah kita semua gitu.
saya berkali-kali kepada Dewan Guru juga sama, ketika di PDB ini pun mari kita bersama-sama harus bisa memiliki rasa sense of belonging, memiliki, jangan sampai di sini tugasnya ngajar pulang ya pulang. Masih namanya pendidikan ya, kita ingin semua masyarakat bangsa Indonesia cerdas ya dengan sekolah ya. Yang kedua yang berakhlakul karimah, tentu sebagai manusia bukan hanya dibutuhkan pintar, cerdas, tapi kalau akhlaknya nggak berakhlak juga seperti contoh banyak pejabat yang orang-orang pintar semua tapi akhlaknya, mentalnya bobrok, seperti ada koruptor dan sebagainya. Inilah yang sesuai dengan visi Kota Tangerang juga yang berakhlakul karimah, di situ kita sisipkan. Jadi selain cerdas juga yang berakhlakul karimah, serta kita namanya SMK ya, tentunya kan orang tua banyak menyekolah di sini ingin anaknya bisa bekerja, meskipun yang lulusan SMK sendiri tidak serta-merta harus bekerja ya, bisa melanjutkan, bisa juga berwirausaha untuk menanggulangi yang namanya banyak pengangguran kan ya, karena lapangan pekerjaan ini dalam penyerapan sedikit. Nah tapi kini di sini kita berusaha bersaing di dunia usaha. Skill atau kompetensi siswa-siswa kita memang sesuai yang diharapkan oleh perusahaan atau lapangan pekerjaan lah gitu. Baik Pak. Dan di penutup wawancara kita nih Pak, apa yang Pak Hasan bisa sampaikan adalah bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Dinas Pendidikan Provinsi, serta mungkin dengan Yayasan Al-Ittihad ini Pak. Silakan Pak. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selama ini juga ada kontribusinya terhadap berjalannya pendidikan di Kota Tangerang. Juga sama halnya yang kaitannya dengan provinsi, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang apalagi memang sekarang kan tingkat sekolah menengah atas kan kita acuannya kepada Provinsi Banten, yang memang selama ini juga berkontribusi juga ya, terutama dalam hal ya bantuan-bantuan dalam hal untuk pengembangan sekolah, dan terutama kita sebagai penyelenggara pendidikan masyarakat yaitu di Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Al-Ittihad atau YPNC Al-Ittihad yang memang berdiri sudah lama dari tahun 1983 ya, hampir 38 tahun berjalan ini, yang telah memberikan dukungan juga baik secara moral maupun material kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan SMK Al-Ittihad yang dari awal sampai sudah berkembang sampai sejauh ini. Itu yang saya ucapkan semuanya, terima kasih pada semuanya, terutama ini juga kepada media Patroli Indonesia ya yang sudah berkunjung ke sini, sudah memberikan ya kepada kita lah support juga ya dalam hal promosi ya ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya juga sehingga masyarakat lebih mengenal gitu ya. Baik Pak. Demikian wawancara saya bersama Bapak Hasan Basri SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Al-Ittihad Kota Tangerang, yang mana beliau sangat prioritas sekali terhadap mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas di sekolahnya demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi dan berakhlakul karimah seperti moto di Kota Tangerang ini ya Pak ya. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapsek, sehat selalu. Alhamdulillah.